Halo teman-teman, selamat datang di channel Petualangan Veva. Kali ini kita akan berjalan-jalan di Yogyakarta Watercaster atau dikenal dengan nama Taman Sari Keraton Yogyakarta. Seperti apa tempatnya? Yuk kita saksikan bersama. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan lancar rezekinya. Kali ini Kak Veva akan mengajak teman-teman semua berjalan-jalan di Yogyakarta Watercaster atau dikenal dengan Taman Sari Keraton Ngayogyakarta. Tempat ini adalah sebuah tempat destinasi wisata di Yogyakarta yang sangat terkenal sampai mancanegara. Pernah dikunjungi beberapa orang terkenal seperti anak atau keluarga Presiden Barack Obama, Raja Charles III dari Inggris, Mark Zuckerberg CEO dari Meta, lalu Presiden Singapura, dan Ratu Maxima dan King William Alexander, yaitu dari Kerajaan Belanda. Taman Sari Yogyakarta merupakan sebuah tempat peristirahatan sekaligus tempat persembunyian bagi Sultan Keraton Yogyakarta yang dibangun pada pertengahan abad ke-18. Bangunan ini telah bertahan lebih dari 3 abad, walaupun pernah mengalami kerusakan karena bencana alam, tapi setelah direstorasi masih terdapat bangunan yang dapat kita nikmati dan kita pelajari sejarahnya. Nanti kita akan didampingi oleh guide senior kita yang akan memperkenalkan diri. Yuk kita saksikan bersama-sama sampai selesai. Ini segini cukup ya, cantik ya. Terima kasih. Selamat datang di Taman Sari. Perkenalkan, nama saya Yunianto. Dengan senang hati akan mendampingi Bapak Ibu adik untuk berwisata di Taman Sari. Nah, ini 1, 2, 3, 4 dibilang gedung papat itu tempat untuk gamelan. Jadi Taman Sari dibangun 1758. Dipakai sampai 1812 oleh Sultan 1 dan 2. Nah, pembangunan memakan waktu 7 tahun, Pak. 7 tahun. Ya, 1758 selesai 1765. Nah, terakhir dipakai 1812. Setelah itu terjadi bencana alam. Gunung Merapi meletus dengan sangat dahsyat. Gempa bumi 1867. Gunung Krakatau meletus 1883. Maka Taman Sari bisa dikatakan 75% hancur. Makanya 1972 Taman Sari mulai direnovasi di zaman Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 karena ada bantuan dari luar negeri dan tujuannya dibuka wisatawan. Makanya 1974 mulai dibuka wisatawan. Nah, dari 57 bangunan hanya 8 bangunan yang direnovasi. 49 sudah nggak ada karena sudah untuk rumah-rumah di dalam. Karena mereka dulu mengabdi di keraton, maka diberi izin tinggal di areal Taman Sari dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Makanya Nundalem Sewu, ini rumah-rumah ini rumah Magersari. Hanya hak pakai, bukan hak milik. Hak ini tempat untuk mandi putri-putri sultan yang masih kecil, bisa dikatakan usianya 5 tahun ke atas. Yang mana? Yang yang sini. ini kolam renangnya putri-putri raja yang masih kecil. Kolam yang kedua sebelah itu untuk mandi putri-putri raja yang remaja yang berusia 10 tahun Taman Sari. Menjauh, kencur, teman gede, anak-anak kecil nggak bisa makan. Ya, tapi nggak tahu. Itu kuasa raja berarti tahu. Oh, ini kolam yang Nah, ini tempat khusus putri-putri dewasa namanya. Kolam yang apa, Pak? Ini kolam yang khusus untuk mandi putri-putri yang dewasa. Oh, yang kelihatan dari jendela itu. Keraton itu dibangun 1756 setelah perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari tahun 1755. Ini di Desa Giyanti. Pangeran Mangkubumi atau Raden Mas Sujono, Pakubuwono II, Pangeran Notokusmo itu Pakualam yang pertama, dan Belanda. Keputusannya Pangeran Mangkubumi diberi separuh alas Mentau sebelah barat Keraton Solo. Batasnya Sungai Pak Prambanan.
Nah kan Nun Sewu Prambanan punya 2 wilayah, ada Jawa Tengah, Klaten, Jogja, Sleman. Nah sebelum bangun keraton, beliau membangun pesanggrahan Ambar Ketawang, Jalan Wates. Nah setelah beliau membangun pesanggrahan Ambar Ketawang, beliau memohon petunjuk dengan Nun Sewu dengan meditasi dan sholat istikharah karena tulisannya Kejawen kan. Nah petunjuknya hutan beringin. Nah hutan beringin dicari ketemu, baru beliau mengikrarkan sebagai sultan yang bergelar Nun Sewu ngarso dalem sampean dalem Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwana Senopati ing Ngaloga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah ingkang jumeneng sepindah wonten tlatah Ngayu Jakarta Hadiningrat. Nah baru mencari beringin dibuktikan ketemu kan, ujung utara untuk Tugu Jogja, ujung selatan untuk Kandang Menjangan. Buatlah titik nol kantor pos. Nah titik nol ke Tugu itu jaraknya 2 kilo, titik nol ke Kandang Menjangan Perapian itu jaraknya sama 2 kilo. Ya. Nah di pucuk lagi titik nol ke Tugu 2 kilo, pucuk Gunung Merapi 27 kilo, titik nol ke Kandang Menjangan 2 kilo, laut selatan sama 27 kilo. Ini tempat dan ditambahkan khusus putri-putri yang dewasa. Yang atas bisa untuk meletakkan perhiasan. Loker ini untuk pakaian atau kemben. Nah ini dulu kalau dikasih air, diberi bunga melati, kenalmo, kantil. Satu lagi bunga sedang malam. Itu aroma terapi uangnya. Warnanya juga dipakai tahun 2004 ya warnanya. Oh iya warnanya. Itu kan masih nggak ada cekan itu ya? Iya, dulu sebelum tahun 91 itu renovasinya selalu pakai labur. Labur. Jadi putih, kapur gitu. Kapur, putih kan. Nah, nanti kalau kena hujan hitam, nah ini contohnya yang lumut dari ini. Oh, dulu sebelum renovasi kan hitam-hitam gitu. Heeh. Ini kalau Yang kayak gini nih, kayak gini nih Pak ya, letek-letek gitu deh. Ini malah putih. Apa ya Pak? yang klasik. Saya suka yang dulu. Di Taman Sari ada 5 peradaban dari agama Hindu, Buddha, Islam, Cina, Eropa. Eropa spesialnya dari Portugis. Cina ada sebelum naga dan Cina. Nah itu ada kolam yang tengah itu ada kepala naga. Itu untuk gerbang utama Taman Sari yang menghadap ke kiblat. Maka Taman Sari ini sebenarnya dibangun untuk menghadap ke kiblat. Nah karena Filosofinya ya Pak ya. Nah, karena dulu Sultan sudah beragama Islam, maka diarahkan ke kiblat. Nah, belakang itu juga banyak rumah-rumah di dalam, maka Taman Sari dapur agungnya ditutup, diganti menghadap ke timur. Malah justru yang kantil. Baunya juga. Baunya bau. Ya ampun. Oh, enggak Jadi ingat mantenan. Ini kita lewat rumah-rumah di dalam ya. Iya. Nah, ini tempat untuk penjagaan abdi dalam. Mohon maaf. Bekerja di istana 24 jam. Jadi setiap pagi ini 01. Nanti mereka datang sini, absen. Nah jam 8, jam 8 ini ada tokoh kanjeng sama kanjeng. Nah 2 kanjeng ini ketemu 1 jam. Jadi kita menuju ke dapur. Dapur. Ya, ke dapur dan ke tempat tidurnya serta dengan mengasuh. Dapur. Oh, gedong Madaran. Ini yang diberi nama gedong Madaran. Madaran itu kalau bahasanya ya Padaran. Padaran. Terus sebenarnya kan. Nah, makanya Nunggal Sewu. Ini dapur kotor. Dapur kotor sebelah ini untuk masak. Ini dapur kotor ya. Nah, nanti yang sudah matang taruh sebelah sini untuk diseleksi. Maka dapur kotor, dapur bersih. Diseleksi Pak. Diseleksi, bumbunya disempurnakan. Kalau bumbu sudah sempurna enak, dari sini dibawa ke gedong Garsitawati. Nah di gedong Garsitawati ditata, dicicipi ada racun nggak? Oke. Clear nggak ada racun, baru dibawa ke gedong Blawong untuk dinikmati Sultan, Permaisuri dan Putra Mahkota. Mohon maaf, kalau ada racun sampai masuk 3 tokoh itu kena berarti kerajaan kosong. Nah makanya Sultan punya pasukan pribadi yang sifatnya mencicipi hidangan sebelum beliau menikmati. Nah, ini sumur yang lama juga ini. Namanya sumur Permitasari. Ini tempat untuk potong-potong sayur. Tempat Iya. Nanti bumbu sini.
Itu kebutuhan air untuk mencuci, ya kan? Nah, cerobong asapnya sebelah sini. Ini ada cerobong asap peradaban Eropa. Cerobong asap. Wah. Nah, Wah, bagus Pak. ini tempat untuk istirahat abdi dalam yang jaga. Tempat istirahat. Jadi non jauh untuk tempat ini benar-benar penjagaan ketat karena ini khusus Sultan termasuk bahkan putra mahkota. Nah, ini tempat untuk pendidikan. Sebagai contoh, peradabannya agama Buddha. Oh, kayak Cina, betul. Nah, kayak kelenteng. kelihatan kayak Cina itu kan ada lapangan. Mm-mm. Nah, ada dua guru duduk di depan, anak-anak itu belajar. Satu, ilmu budi pekerti. Dua, ilmu ketatanegaraan. 3, ilmu kesaktian. Nah, mohon maaf, dulu itu Sultan memang membentuk putra-putra itu harus kuat karena konfliknya dengan Belanda belum selesai. Maka Taman Sari dibangun pertama kali adalah Ledok Sari. Ini fungsinya apa? Untuk menghindari konflik. Nah, makanya Sultan malam mau tidur di sini atau di keraton itu sangat rahasia. Karena konflik belum selesai. Belum selesai. Nah, di dalam itu tempat tidurnya Sultan. Ini dulu gebyok. Gebyok. Nggih. Ukiran lubangnya kecil-kecil seperti ini. Jadi kalau dari luar melihat dalam nggak jelas karena lubang ketutup. Kecil jendela bisa ditutup. Tapi kalau Sultan di dalam melihat luar jelas karena terbuka. Oh, ini. Nah, ini ada dua tempat tidur. Dua tempat tidur ini posisi Sultan mau tidur di kanan kiri itu rahasia banget. Ya. Nah, ini dulu dikasih perapian, tutup dengan kayu supaya hangat. Sebelah ini untuk menyimpan alat-alat pelatih perang, termasuk pedang-pedangan, tongkat, tombak-tombakan. Yang kanan itu toilet Bapak. Oh, toilet. Yang ini. Ya sini. Ah, itu toilet. Toilet zaman dulu. Ini toilet. Sana. Pertama kali adalah ini, Ledok Sari. Ledok Sari. Kalau yang pertama ini nggih, Ledok Sari. Nah, ini lho kita. Ledok Sari. Berarti kan depan itu ya, Pak ya? Ini ledok itu kan paham nggak Bu? Ledok itu berarti turun. Nah, oh maaf pinggir kali itu berarti disebut ledok. Ledok. Iya, balik ke tempat tadi. Ke arah yang lain. Ceritain Pak D-nya. Ya, aku harus tahu ya. Zaman sekarang kan beliau berani menggunakan rel kereta. Relnya itu rel kereta Madu Kusmo. Wah, Ini. Relnya kan kecil kan. Nah ini tempat lama, nggak tahu. Makanya mohon maaf, Jogja ini kalau terjadi banjir sangat kecil. Karena rekonstruksi tanah miring ke selatan. Kanan kiri ada 3 sungai tadi. 3 sungai. Jadi 6 sungai itu mengalirkan dari Gunung Merapi ke laut lancar. Tapi kalau gempa mohon maaf. Nah, itu susah. Aktifnya Gunung Merapi, gunung teraktif sedunia, lempengan benua dan Australia. Nah makanya itu membuat gempa. Itu yang bisa dikatakan potensi tsunami karena gempa bumi yang di selatan. Ini sungai buatan, ya kan? Ini sampai ke Sungai Pinongan nih. Ini kanan kiri kebun durian. Nah ini danau buatan. Nah danau ini kering pengaruh Gunung Merapi meletus 1823, lahar dingin bisa sampai sini, lahar dingin ya. Kalau Bapak ingat 2010 pasir lahar dingin sampai nggak ke kota. Sampai pasir. Nah dulu sampai sini. Nah setelah itu jadi rawa yang kotor, terus ditimbun tanah, baru dibagi untuk rumah-rumah. Maka perbedaannya di sini juga beda.
turun ke bawah, belok ke sana, Nggak apa-apa masuk ke lingkaran. Tapi kita nanti ke situ nggak? Nggak bisa. Nggak bisa dikunci. Nggak maksudnya. Jadi dulu kalau Sultan dari atas bisa melihat Gunung Merapi. Nah, dari sini tuh dilihat Pantai Raja di atas, keakibatnya Gunung Merapi di atas. Berarti dengan jarak 20 km. Kelihatan ya? Kelihatan dari atas ini. Nah, makanya ini tempat perjamuan tamu-tamu kerajaan. Ini sambil tari, karena mungkin itu gamelan, nama-nama di pojok. Karena ada kerajaan, contohnya mungkin di Belanda dalam sini ya. Jenderalnya di sini, Sultan di pojok ini. Karena Sultan di sini, karena Sultan. Nah, pada saat istirahat bisa Sultan di atas sebelah sini, karena Sultan di atas sebelah sini. Itu strategi perang. Kalau ada serangan mendadak, Sultan punya sandra, Sultan masuk. Perang dulu. Nah, makanya orang dulu itu membuat menara ini salah satunya konteks untuk segi benteng pertahanan, tapi yang paling utama untuk karena Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi ya? Iya, karena Gunung Merapi benar-benar harus dipantau dan juga ada jarak jauh dan keaktifannya luar biasa. harus paham. Iya.
bangunan zaman dulu seperti ini loh. Liatin. Nah, ini nggak bisa lengket nantinya. Pas kepala. Nah, ini jalan di dalam danau buatan. Jadi mohon maaf, dulu itu membuat bangunan dulu, baru airnya dialirkan. Membuat sebuah sungai buatan, dialirkan masuk ke Taman, masuk ke Taman Sari, buang lagi ke Sungai Minawang. Nah, jadi ini lebih duluan bangunannya daripada danaunya. Maka disebut danau buatan. Wah, terowongannya mah. Nah, ini kita nanti keluar ke Parkiran. Nah, kalau sampai airnya meluap masuk ke dalam ini, jalannya juga munggung. Nah, kanan kiri buat drainase kecil. Jadi airnya lari ke kanan kiri sehingga jalannya Nggak kena air. Nah, maka fungsi dam tadi untuk menyetap ikan. Musim hujan yang lebat, damnya buka lebar, keluarnya lancar supaya air di bawah jendela yang atas ini. Jadi fungsi dam untuk menyetap ikan dan airnya jangan sampai meluap masuk ke dalam. Jangan sampai masuk, nah, masih dibuat satunya jalan buat menunggu. Di tempat yang lain. Ini kan ada pakai acara operasi dulu dia masuk. Dia bentuknya seperti ini. Sampai di sini dulu ya teman-teman perjalanan kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like serta saksikan video yang lain. Makasih.